Ini keywordnya. Bagi yang ingin belajar Tagore, keywordnya ada 3. Semua pikiran-pikirannya basisnya 3 keyword ini. Kewajaran itu berarti yang alami, yang natural tadi. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga keseimbangan, harmoni. Jadi hidup itu yang alami. Kalau kita hidup alami pasti bebas. Kalau kita bebas sesuai kodrat kita, maka alam semesta akan seimbang. Keywordnya di situ. Jadi alami itu tidak maksain. Ciri-ciri filsafat timur sebenarnya sebagian besar ini. Ngantuk ya tidur, lapar ya makan, haus ya minum. Simple. Manusia butuh kawin, ya kawin aja. Ya kan? Wajar, natural, nggak dibikin-bikin. Nggak bikin ajaran, natural, ideologi baru yang nggak manusiawi. Hampir semua tokoh spiritual timur kan begitu. Buddha aja setelah latihan tirakatan model yoga yang jungkir balik, nggak berubah-berubah lama-lama. Masa kayak gini agama kok menyiksa sekali ya. Nggak masa Tuhan nyuruh yang susah-susah gini mestinya ya ndak. Yang wajar aja, yang ndak usah yang neko-neko. Pak saya pingin puasa terus Pak biar sakti ya ndak manusiawi. Yang biasa-biasa aja lah. Saya pengen pinter sampai enggak, biasa aja. Enggak harus istimewa kok. Justru manusia itu istimewanya kalau dia biasa jadi manusia. Saya lupakan kemarin siapa yang mengkritik para sufi Persia itu yang hampir semua wahdatul wujud, fana, bako, itu kan ada yang mengkritik. Loh, kita di bumi ini disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Enggak, Allah seneng kok kalau kita jadi manusia. Memang Allah yang bikin kita kayak gini nih. Bikin kita yang cowok suka sama cewek. Kan gitu, enggak usah neko-neko. Pak saya pingin sama cowok juga Pak, biar enggak. Iya wes. Ojo aneh-aneh. Kemarin ada berita itu kan di Brasil yang cewek sama cewek. Itu enggak cuma 2-3. Jadi 3 cewek nikah bareng. Nikah bareng itu maksudnya ya 3 ini. Jadi suami istri juga tidak jelas suaminya mana, istrinya mana. Yang lesbian. Dan itu disahkan karena di Brasil boleh nikah sesama jenis. Ya, tidak wajar. Jadi kalau tidak alami gitu ya nanti dampaknya kita sendiri yang susah. Alamnya jadi nggak seimbang. Jadi kita itu bebas, mau apa aja boleh, tapi yang alamiah, yang wajar saja. Begitu kita tidak wajar, harmoni alam semesta akan rusak. Gitu. Manusia ya ambil peran jadi manusia. Jangan ambil perannya binatang, jangan ambil perannya pohon, jangan ambil perannya angin, jangan ambil perannya matahari. Jadilah manusia itu aja. Jadi yang wajar, tidak neko-neko dan bebas. Biasanya yang bikin tidak wajar itu ketika kebebasan dibelenggu, terlalu banyak aturan. Tidak boleh gini, tidak boleh gitu, itu rusak biasanya. Jadi dalam hidup kalau ikut Tagore pakai prinsip ini, bebas, wajar, dan seimbang. Kalian akan sehat lahir dan batin. Sekecil apapun ritme hidup alamimu kamu rusak, nanti kalian akan rasakan sendiri. Makan telat, ya akhirnya sakit. Ya kan, padahal alami itu ya lapar ya makan. Kalau Nabi malah rumusnya sebelum kenyang berhentilah. Karena begitu kenyang itu alamat di perutmu nggak ada space lagi. Kalau nggak ada space ya jatahnya nafas sudah ada, jatahnya yang lain tidak ada. Padahal ini harus, makanya sebelum terasa kenyang lebih baik berhenti. Cuma ya kalau makan di warung eman-eman ya bayar ya. Iya, mana ya mata ini sudah bayar mahal-mahal, masa wah ini mau kenyang berhenti ya. Oke.
Ya mana-mana berarti dihabiskan aja. Wajar-wajar aja. Mikirnya tidak usah terlalu berat. Iya, tidak usah jelimet-jelimet. Pokoknya biasa aja. Oke. Kewajaran, kebebasan, keseimbangan. Terus filsafatnya Tagore basisnya ada 5. Kalau kalian mau sebut alirannya apa sih? Bagi saya kok 5, 4. Yang pertama, dia seorang spiritualis, pasti. Yang kedua, dia seorang humanis. Yang ketiga, dia seorang idealis. Dan yang keempat, sekaligus dia seorang naturalis. Wah, ini unik loh. Kalau di barat tidak bisa orang naturalis sekaligus spiritualis, orang idealis sekaligus humanis. Tapi di timur tidak masalah. Jadi kalau di barat itu kan dipisah tegas. Ini idealisme, ini realisme. Ini urusannya akal, ini urusannya kenyataan empiris. Tapi kalau di timur, ya dalam yang empiris itu terkandung yang spiritual. Spiritual itu manifestasinya pasti empiris, tidak bisa dipisah. Manusia itu fisik, di balik yang fisik ada yang rohani. Rohani dan fisik itu dua hal dari satu mata uang. Sama sebenarnya. Kalau tidak ada fisiknya nggak bisa disebut manusia, nggak ada spiritualnya juga tidak bisa. Dia spiritualis, yaitu kalimatnya dia yang terayam Brahman. Brahman nanti tandingannya Atman. Silakan dibuka lagi sesi ketika saya ngomong agama Hindu. Jadi spiritual. Sebagaimana jasadmu bisa matang secara fisik, spiritualmu sebenarnya juga bisa memuncak. Kalau tiap hari fisikmu kamu kasih makan biar sehat, spiritual jiwamu, rohanimu juga butuh makan biar sehat. Seperti juga akalmu butuh juga asupan gizi. Kalau kamu biarkan nggak dikasih makan, seperti tubuhmu yang jatuh sakit, pingsan, mati, akal juga begitu. Rohani juga begitu, spiritualitas juga begitu. Dia juga bisa sakit, bisa mati. Akal juga bisa sakit, bisa mati. Ya akal sakit itu kan dia dari kalian bilang, wow rawaras ini. Nah, itu berarti akalnya sakit. Karena tidak pernah latihan belajar berpikir yang jernih. Maka dia tidak terlatih. Cara berpikirnya gagap. Kalau fisik yang gagap mulutnya, tapi berpikir gagap itu mikirnya loncat-loncat, tidak jelas. Kalau diomongkan orang tidak paham. Nah itu perlu latihan mikir. Kalau kalian merasa, Pak saya kok loncat-loncat, kok ngomong tidak jelas, katanya teman-teman tulisanku ini karepe opo itu. Nah berarti kalian harus latihan mikir. Spiritualitas juga begitu. Kalau hubunganmu sama Tuhan, waktu sholat, waktu puasa kok tidak menyuburkan spiritualitasmu, tidak ada rasanya, hambar, itu alamat spiritualitasmu kurang gizi. Ya kan? Hubunganmu sama Tuhan formalitas, perlu dikasih gizi. Ya kamu sendiri yang tahu gizinya apa, Pak. Tanyakan dirimu sendiri. Jadi katanya Tagore, manusia harus mencapai puncak spiritualitasnya. Yang kedua humanis. Humanis itu sederhananya ya kayak yang alamiah tadi, memanusiakan manusia, bikin kita jadi manusia. Wong kita sudah manusia, tapi kita harus belajar dulu jadi manusia yang benar. Itu humanisme versi timur. Nanti humanisme versi barat ada manifesto humanisme yang diinisiasi oleh oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Urusannya beda sama humanisme timur. Kalau di timur jargonnya simpel, memanusiakan manusia. Jadi sebelum kalian bergaya jadi Tuhan, menghakimi orang, atau sebelum kalian gaya kayak binatang, ambisius, agresif,
atau bergaya kayak tumbuhan, males, santai, sakarepe dhewe, atau bergaya kayak setan. Coba latihan jadi manusia. Jadi manusia aja belum bisa, masa mau jadi Tuhan? Kan banyak sekarang yang acting jadi Tuhan. Janganlah, latihan jadi manusia aja. Jadi manusia itu yang bagus gimana sih? Yang natural gimana sih? Yang normal manusia itu gimana sih? Belajarlah. Dan itu tidak gampang loh. Iya kan? Karena manusia itu makhluk yang paling kompleks. Menjadi manusia berarti kamu kadang harus latihan jadi benda, kadang harus latihan jadi tumbuhan, kadang harus latihan jadi hewan, kadang harus latihan jadi iblis, kadang harus latihan jadi malaikat. Kadang manusia kan kompleks. Asal tahu kapan menggunakannya. Jadi humanis. Dan itu yang ada di hampir semua tulisan dan puisinya Tagore. Setelah humanisme, ini sudah tidak kelihatan ya, sudah tua ternyata. Ya, idealis. Idealis ini yang oleh Barat mulai ditinggalkan. Jadi hidup itu kalau di Barat lebih suka eksistensialis, mementingkan fakta, ekspresi nyata, baru terus dari situ diambil rohnya. Tapi kalau di timur lebih suka berangkat dari dalam baru keluar, membereskan spiritualitas, batinnya beres dulu baru diekspresikan keluar. Kalau Barat eksistensinya dulu. Sudahlah melakukan yang baik dulu, nanti batinnya akan tertata sendiri. Itu bedanya eksistensialis sama idealis. Kalau orang idealis diurusi dalamnya dulu, gimana perilaku yang baik, sikap yang baik, mental yang sehat dan seterusnya, baru terus silahkan hidup yang baik. Tapi kalau eksistensialis, hiduplah yang baik dulu. Kalau kamu sudah hidup yang baik, nanti akan terbentuk mentalitas yang baik. Nah itu kebalikannya. Dua-duanya sama-sama bagus, cuma beda jalan aja. Hanya saja versi eksistensialis itu agak panjang karena tidak semua perilaku yang baik itu imbasnya ke dalam. Kalau yang belajar Habermas pasti ngerti kan, tindakan manusia itu ada tindakan teleologis, normatif, ada tindakan komunikatif, ada tindakan dramaturgis. Kalau yang teleologis, saya haus maka saya minum, simple. Pengaruhnya ke dalam juga tidak terlalu dalam. Normatif, tindakan normatif itu kamu sholat. Kenapa kamu sholat? Diperintah oleh ustadz. Ikut isinya Al-Quran, itu normatif. Asarnya ke dalam juga tidak banyak. Atau yang ketiga, komunikatif. Ini tindakan negosiasi. Enaknya kita ngaji malam Kamis saja ya. Ya Pak, sepakat. Itu sebenarnya tindakan komunikatif. Asarnya ke dalam juga agak formalitas. Yang terakhir apalagi dramaturgis, action. Sebenarnya kamu nggak ingin begitu. Biasanya kamu sholatnya mesti telat. Kalau sholat pakai celana jin, pakai kaos cukup. Tapi begitu pulang kampung, dengarkan kamu ke masjid pakai sarung, pakai kopiah, baju koko, bawa sajadah. Terus bapakmu senang, alhamdulillah anakku. Padahal kamu sedang action aja. Ya, bahasa sekarang pencitraan, itu dramaturgi. Asarnya ke dalam pasti nggak ada. Kalau pakai Habermas, susah loh kamu membangun mentalmu hanya dengan 4 tindakan itu. Padahal tindakan kita hanya 4 itu. Yang lain nggak ada. Jadi versi Habermas nggak bisa eksistensialis. Nah, maka kalau dari timur digarap batinnya dulu, biar tidak pencitraan. Batinnya beres dulu, baru fisiknya digarap. Itu gaya timur. Yang terakhir, Gibran adalah seorang naturalis. Cara berpikirnya mirip sama kelompok romantik. Back to nature, kembali ke alam. Hampir semua nanti para pujangga maunya kembali ke alam.
Jangan dirusak ritmenya, iramanya. Jangan bikin perahu yang bisa jalan-jalan di awan, karena perahu itu jalannya di air. Jadi naturalisme berarti kembali ke alam, yang alami-alami aja deh. Meskipun menerjemahkannya nggak kayak era romantisisme zaman Gibran kemarin. Kalau zaman Gibran kemarin kan orang itu yang alami ya nggak pakai baju, maka terus gambarnya kan orang, kadang-kadang banyak orang telanjang, inilah aslinya manusia. Ya nggak gitu, yang wajar-wajar saja. Kalau kamu nggak pakai baju keluar kan malu toh. Iya pak, ya kalau gitu pakailah baju, kan simpel aja. Berarti pakai baju itu natural. Kalau telanjang itu natural, harusnya orang itu risih pakai baju, tapi kan enggak. Lebih nyaman pakai baju daripada enggak pakai baju. Kenapa sih harus pakai baju? Ya biar asetmu yang berharga itu kan terlindungi. Loh iya kan, intinya kan itu. Kenapa harus dulu? Karena kalau enggak kamu tutup, bukan urusan hilang, dia enggak jadi berharga. Loh iya kan? Coba orang tidak pakai baju semua, kamu lihat itu juga tidak kaget, biasa aja kayak gitu. Di mana-mana juga lihat kan gitu. Yang menarik itu kan karena ditutup itu. Iya. Kalau sudah dibuka ya selesai. Alah, ternyata kayak gitu aja kok, kan gitu. Iya, tidak menarik. Yang menarik itu ditutup. Kok kayak gimana ya kira-kira isinya, kan gitu kamu. Tapi kalau sudah dibuka ya sudah jelas gambarnya, sudah tidak menarik. Jadi makanya besok, karena ada yang tanya, Pak besok itu kalau kiamat telanjang semua, malu nggak ya saling lihat? Enggak, kalau telanjang semua ya sudah, orang nggak saling lihat ya ngapain? Sudah kelihatan semua, nggak usah saling lihat. Saling lihat itu apalagi ngelirik-ngelirik kan kalau nggak kelihatan. Itu orang nggak mikir ke situ semua, mikirnya yang lain. Ya enggak tahu, besok kiamat masih ada yang pikirannya ngeres apa enggak tahu saya. Iya, nanti jangan-jangan waktu kiamat sudah orang semua mikir amal baiknya, kamu masih sempet-sempetnya lihat-lihat, wah masih ada. Iya. Iya. Jangan-jangan nanti malaikatnya cekikian lihat kamu, lihat itu lucu gitu. Iya. Nanti Gusti Allah juga ketawa. Oke. Jadi Tagore seorang yang humanis, spiritualis, idealis, dan naturalis. Kombinasi yang menyatukan sejarah filsafat dari klasik sampai modern jadi satu. Dan itu agak susah nyari padanannya. Kita masuk satu-satu ya. Saya masukkan dulu yang tentang negara, karena dia dikenal nasionalis, tapi tidak kaku seperti Gandhi. Katanya Tagore, kata dia negara ideal itu di banyak puisinya dia menyebut yang pertama negara yang merdeka, merdeka yang sejati, bukan hanya sudah proklamasi. Jadi merdeka itu berarti dia bisa ngatur nasibnya sendiri tanpa harus disetir, tanpa harus dipengaruhi. Yang kedua, tidak terpenjara oleh masa lalu. Banyak orang yang tidak terpenjara itu bukan berarti cuek dengan masa lalu, tapi tidak berhenti di masa lalu. Tagore termasuk mengkritik Gandhi dengan swadesinya. Ya jangan segitunya lah. Gandhi itu kan tidak mau sama sekali produk barat, pingin punya baju ya mintal benang sendiri, apa-apa dibikin sendiri ya. Katanya Tagore ya tidak segitunya lah. Wong fasilitas banyak, enak, tinggal dinikmati ya dinikmatin aja, tidak masalah. Yang alami lah. Dan bagi Tagore di banyak puisinya dia bilang orang yang terpenjara masa lalu itu seperti kambing yang terikat di pojok ruangan. Dia tidak berkembang. Dia nunggu tuannya datang terus diajak jalan-jalan. Dia tidak bisa kemana-mana. Maka
Negara yang luar biasa adalah negara yang tidak terpenjara masa lalu, tidak dikit-dikit membanggakan masa lalunya. Biasanya orang yang dikit-dikit membanggakan masa lalunya itu orang yang di masa kininya tidak sukses. Itu rumus simpel sebenarnya. Kalau kamu tiap hari, Islam itu dulu jaya loh. Iya, kalau sekarang kamu bilang Islam itu dulu jaya, berarti sekarang tidak. Kita dulu menguasai hampir, dulu, berarti sekarang enggak. Ya kan? Jadi orang yang banyak menyebut masa lalunya itu biasanya di masa kininya dia tidak sukses. Jadi katanya Tagore, enggak, jangan terpenjara oleh masa lalu. Ini dadaku, bukan dadanya bapakmu yang kamu banggakan. Yang ketiga, gandengannya merdeka itu mandiri. Jangan suka menggantungkan diri pada hal yang kalian tidak punya dan tidak mampu. Itu awal dari kekalahan. Kalau memang kita punyanya uang 1.000, ya kita hidup dengan uang 1.000. Apa bisa? Tak bisa. Ya tinggal diatur aja. Zaman dulu saya di pondok, awal bulan dikirimi uang, biasanya terus tidak sampai seminggu habis. Karena kalau jalan-jalan ke toko buku itu mesti terus habis. Strateginya gampang, karena di pondok banyak yang masak sendiri. Nah, tinggal kalau ada yang masak kita deket-deket, tak bantu ya kan. Nah, alamat itu kan. Iya. Jadi, atau kalau lagi malas bantu ya ditunggu aja, kalau sudah mateng mendekat-dekat, wah enak nih sudah mateng, mesti kan. Ayo monggo, ayo kita langsung duduk ikut makan. Itu dulu strategi cerdas untuk. Iya. Jadi yang penting mandiri. Negara itu harus mandiri. Indonesia ini saya tidak tahu berapa persen dia mandiri, berapa persen dia tergantung. Iya, kebanyakan mungkin tergantungnya. Dan itu berarti negara yang tidak harusnya. Kalau itu kan, kalau bagi bahasanya Tagore kan negara itu harusnya. Terus negara yang bagus itu negara yang terbuka pada kemungkinan yang lebih baik. Jangan keras kepala. Tradisi kita dulu gini, kalau ada yang lebih bagus, ambil aja yang lebih bagus, tidak masalah. Dan itu ada hubungannya dengan yang terakhir, memahami yang lain, tapi passionnya tetap pada kebudayaannya sendiri. Apa boleh kamu pakai jubah, pakai jenggot? Boleh, siapa yang larang? Apa boleh Pak, saya gayanya kayak orang Amerika, jalan-jalan pakai celana pendek, nggak pakai baju? Boleh, itu urusanmu. Iya, itu kan hakmu. Misalnya Pak, saya mau ke mall pakai sarung, nggak pakai celana dalam, boleh nggak Pak? Boleh. Iya, nggak apa-apa. Ya kan, dulu saya pernah gitu tantang-tantangan sama temen. Berani nggak ke mall pakai sarung aja, nggak pakai celana dalam? Ayo, siapa takut? Cuma temanku ini agak gus, jadi lugu. Beneran dia pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Saya pakai sarung tapi dalamnya ada celana. Jadi begitu nyampe mall, sarungku tak ambil, tak lipat. Sekarang pakai celana, dia pakai sarung beneran. Dan itu marah-marah di mall. Iya, tidak. Ngomong apa itu. Jadi yang lain boleh masuk, tapi passionmu, itu bahasa itu sendiri sih, passion. Hari ini kan orang sering ngomong passion. Jatuh cintamu, keterikatanmu harus pada budayamu sendiri. Jadi rumus kalau mau bikin negara yang bagus, harus merdeka, tidak terjajah di level apapun, tidak terpenjara oleh masa lalu, mandiri, terbuka untuk perbaikan yang terus-menerus, dan kamu cintai negaramu. Kalau ini semua ada, entah lambat, entah cepat, negara akan jaya. Ada di semua rakyatnya ini. Itu negara itu pasti akan jaya, tidak bisa enggak. Itu rumusnya dari Tagore. Nanti ada puisi yang
bagus tentang negara, saya kutip dikit aja, itu puisi panjang sebenarnya, yang ngobrol sama ayahnya. Negara yang bagus itu di mana pemikiran tak lagi ketakutan dan kepala tinggi ditegakkan, di mana pengetahuan bebas berkeliaran dan dunia tidak terpisah-pisah dalam pecahan-pecahan kecil berserakan, di mana akal yang jernih tidak hilang kendali, menerangi padang pasir suram dari lembah kematian. Menuju surga kebebasan semacam itulah ayah, biarlah negaraku membuka matanya. Sebenarnya puisi panjang tentang negara, tapi tak cuplik yang ini. Jadi visinya persis kayak tadi, dia harus merdeka, mandiri, terbuka, tidak bisa ngelarang-ngelarang orang berpikir, berekspresi, bebas, tapi tetap punya passion terhadap bangsanya sendiri. Kalau India seperti ini, katanya Tagore, kalau dibawa ke Indonesia, ya kalau ke Indonesia seperti ini, maka Indonesia akan jadi surga bagi rakyatnya. Cuma ini saya bilang tadi, inilah namanya idealisme. Idealnya Tagore, mungkin karena dia prihatin melihat betapa hancurnya bangsanya, India, Pakistan, Bangladesh. Sampai hari ini kan perang tidak ada selesai-selesainya. Termasuk para pengungsi hari ini kan asalnya dari sana, Rohingya itu. Jadi mimpi idealnya Tagore tentang negara